dulu ya. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Wah, hebat, semuanya masuk hari ini. Alhamdulillah, pertahankan ya. Bagus. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, coba lihat dulu sekelilingnya ada sampah atau tidak. Coba dicek dulu. Ya, kalau ada sampah langsung diambil ya, buang pada tempat sampah. Ya. Gimana? Sudah siapkah kita belajar hari ini? Ya, bagus. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmunya berkah dan pembelajarannya dilancarkan. Ya, KM, silakan pimpin doanya. Amin. Ya, anak-anak, sebelum kita mulai materi hari ini, adakah yang bisa mengulas kembali materi pada pertemuan sebelumnya? Ya, silakan Nafisa. Ya, bagus. Betul ya, apa yang dikatakan Nafisa. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar tentang teks deskripsi. Nah, untuk pertemuan sekarang, seperti apa yang Ibu sampaikan pada pekan lalu, kita akan belajar tentang teks argumentasi. Betul. Nah, ada yang tahu apa itu teks argumentasi? Ya, silahkan Akbar. Bagus. Ada lagi yang tahu? Ya, silahkan Dian. Ya, ada lagi? Ya, silahkan Rian. Ya, bagus ya. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman semuanya. Ya, betul ya. Apa yang tadi sudah dikatakan oleh teman-teman kalian semua tentang teks argumentasi. Nah, argumentasi itu memberikan pendapat atau opini pribadi terkait suatu masalah. Nah, dari pengertian argumentasi, menurut kalian, teks argumentasi itu tentang apa sih? Berisi pandangan atau opini penulis? Betul. Meyakinkan pembaca? Betul. Nah, dari sini bisa disimpulkan ya bahwa teks argumentasi itu mengulas pandangan atau opini penulis terkait suatu masalah yang sedang hangat diperbincangkan masyarakat, disertai dengan alasan, contoh, bukti, maupun data dan analogi untuk meyakinkan para pembacanya agar sepaham dengan penulis. Nah, menurut kalian apa sih tujuan dari penulis menulis teks argumentasi? Ya, betul. Jadi, tujuan utama adanya teks argumentasi adalah untuk meyakinkan dan juga mempengaruhi para pembaca atau pendengar agar memiliki argumen yang sama dengan penulis. Nah, kalau kalian apakah pernah membaca teks argumentasi? Di mana? Betul. Biasanya teks argumentasi ini sering dimuat di media massa. Apa itu koran, majalah, surat kabar, ataupun media online. Sekarang kan banyak ya media berita online. Nah, biasanya informasi ini ditulis dalam bentuk teks argumentasi sehingga terdapat pandangan atau ulasan pro atau kontra terhadap suatu masalah biasanya. Nah, biasanya kalau kalian membaca koran itu kalian bisa menemukan rubrik, opini, atau tajuk atau editorial atau tajuk rencana. Nah, mengenai ciri-ciri argumentasi, adakah yang bisa menyebutkan apa itu ciri-ciri teks argumentasi? Ya, betul. Nah, jadi dalam teks argumentasi itu memuat ide, gagasan, pandangan, atau pendapat penulis. Nah, biasanya ini disertai alasan, data, ataupun fakta. Biasanya dia mengutip dari penelitian atau pernyataan ahli. Biasanya disampaikan secara runtut dengan analisis dan juga analogi yang diakhiri dengan kesimpulan. Nah, sebelumnya teks argumentasi itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, teks editorial atau tajuk rencana. Kalian pernah mendengar teks editorial atau tajuk rencana sebelumnya? Di mana biasanya? Betul, biasanya terdapat di koran atau media berita. Nah, jadi
Teks editorial atau tajuk rencana ini merupakan teks yang menonjolkan sikap redaksi yang mendukung atau menentang suatu permasalahan terhadap peristiwa yang sedang hangat diperbincangkan di masyarakat. Nah, teks editorial ini memiliki struktur, biasanya awalnya adalah gambaran umum mengenai peristiwa atau permasalahan yang akan dibahas. Kedua, sebab akibat atau kausalitas. Yang ketiga, bukti atau pendapat para ahli, yang dilanjutkan oleh solusi dari editor, harapan, dan saran dari editor. Nah, begitu ya kalau teks editorial. Jadi teks editorial itu merupakan pandangan redaksi suatu media berita biasanya. Lalu ada teks opini. Teks opini merupakan teks jenis argumentasi yang memuat hasil interpretasi terhadap suatu peristiwa, baik yang sedang hangat diperbincangkan atau faktual, maupun sesuatu yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Umumnya teks opini ini ditulis oleh ahli, meskipun siapapun bisa menuliskan teks opini. Biasanya teks opini ini muncul di media massa dengan rubrik opini. Nah, teks opini ini memiliki struktur. Pertama, gambaran umum, yaitu seperti permasalahan atau peristiwa yang akan diangkat. Yang kedua, sebab akibat. Yang ketiga, bukti atau pendapat para ahli. Nah, di sini dijabarkan nih pendapat penulis disertai fakta, disertai data, dan juga analogi-analogi. Nah, yang keempat, harapan pribadi. Yang terakhir, saran. Nah, jadi kalian paham ya apa itu definisi teks argumentasi, yaitu ada dua, ada tajuk rencana atau editorial, yang kedua ada teks opini. Nah, untuk tujuannya sendiri untuk menyebarluaskan pandangan kepada para pembaca atau pendengar agar memiliki pandangan yang sama dengan penulis, betul. Dan Ibu sudah sebutkan ya ciri-cirinya. Nah, setelah kalian mengetahui apa itu teks argumentasi, nah kita lanjut ya ke bahasan selanjutnya. Di sini Ibu akan memberikan tugas. Kalian akan diberi teks argumentasi. Nah, setelah kalian akan baca selama 20 menit. Setelah baca 20 menit, nanti akan berkelompok ya. Nanti Ibu akan bagi kelompok. Kalian akan diminta untuk mengerjakan soal pemahaman, untuk menguji membaca kritis kalian. Lalu masing-masing perwakilan kelompok akan maju dan menyampaikan kesimpulan dari teks argumentasi yang sudah kalian baca. Untuk pembagian kelompok, Ibu akan membagi menjadi 5 kelompok menggunakan Ibu akan menggunakan ini ya, kalian bisa lihat. Nah, jadi ini di sini ada 5 pilihan ya, bisa dilihat nih di sini. Ibu akan mengocok, Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok, masing-masing orang Ibu akan kocok lalu akan masuk ke kelompok 1, 2, 3, 4 atau 5. Begitu ya. Nah, sekarang kelompoknya sudah Ibu bagi semuanya, silakan berkumpul dengan kelompok masing-masing dan mulai membaca 20 menit dari sekarang. Baiklah, setelah kalian selesai membaca teks opini tersebut, Bapak akan membagikan selebaran kertas berisi beberapa pertanyaan yang harus kalian isi bersama kelompok kalian masing-masing. Bapak ingin kalian menunjuk perwakilan tiap kelompok untuk maju ke depan dan menyimpulkan serta memaparkan pemahaman kalian terhadap teks tersebut. Baiklah, terima kasih kepada kalian yang sudah bersedia untuk maju ke depan memaparkan pemahaman kalian tentang teks tersebut. Dikarenakan waktu sudah selesai, Bapak akan cukupkan pembelajaran hari ini dan akan Bapak lanjut di pekan depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.